Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang tanggal 24 bulan Juni 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan belajar firman-Mu dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan topik atau tema kita pada hari ini adalah Yesus adalah Mesias. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30, Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Kita hanya akan baca di Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan dicatat. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di kota Kaisarea Filipi. Kota ini berada di luar provinsi Galilea, kurang lebih 40 km di utara Danau Galilea. Di kota ini banyak sekali kuil-kuil dewa-dewi orang Yunani dan orang Romawi. Tuhan Yesus tahu waktunya sudah dekat. Dia akan mati di kayu salib di Yerusalem. Oleh sebab itu, dia mau murid-muridnya mempunyai pengenalan yang benar dan tepat tentang dirinya. Supaya apabila dia meninggalkan mereka, mereka tetap setia dan teguh dalam iman kepadanya. Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah aku ini? Maka mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sudah mati, tetapi ada orang menganggap bahwa Yohanes itu Pembaptis bangkit kembali. Ada orang mengatakan Nabi Elia atau Nabi Yeremia atau salah satu dari nabi yang terdahulu, tetapi sekarang bangkit lagi. Jadi kesimpulannya, orang banyak itu menganggap Yesus itu adalah seorang nabi yang besar, yang sejajar dengan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah
saya ini. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mau tahu sejauh mana pengenalan murid-muridnya akan Dia. Supaya mereka itu sudah 3 tahun mengikut Tuhan Yesus, mendengar pengajarannya. Apakah murid-murid mempunyai pengenalan yang benar tentang Dia? Jawab Petrus mewakili kawan-kawannya demikian. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara sekalian, Mesias dalam bahasa Ibrani sama dengan Kristus dalam bahasa Yunani, yang artinya orang yang diurapi. Orang Yahudi mempunyai peraturan atau budaya, ada 3 macam jabatan pada waktu itu. Pada waktu diangkat akan ditabiskan atau diurapi dengan minyak zaitun yang wangi, yaitu raja, imam, dan nabi. Nah, saudara, di dalam diri Tuhan Yesus mempunyai ketiga jabatan itu. Yesus adalah raja segala raja. Dia adalah imam besar yang agung yang selalu mendoakan kita. Dan dia adalah nabi yang menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Mendengar jawaban Petrus yang tepat itu, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyerahkan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Suatu kebenaran penting, jika kita dapat mengenal Allah dan beriman kepadanya pada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk mengenal Dia. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengenal Tuhan dan beriman kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus mengungkapkan berapa kebenaran penting tentang jemaat atau gerejanya. Yang pertama, Petrus adalah orang pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan inilah yang menjadi dasar dari gereja atau jemaat Tuhan. Tanpa pengakuan ini, maka kumpulan itu bukan lagi gereja atau jemaat. Jadi kalau yang disebut gereja atau jemaat Tuhan, dia harus mengaku Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Yang kedua, kuasa maut tidak dapat mengalahkan jemaat atau gereja Tuhan. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus memang akan mengalami kematian jasmani, tetapi roh jiwanya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah mendapat hidup kekal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasa maut tidak dapat mengalahkan jemaatnya. Yang ketiga, dalam Matius pasal 16 ayat 19, Tuhan Yesus berkata demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di sini Tuhan Yesus telah memberi tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Yang percaya dan menerima Injil akan diselamatkan. Yang menolak akan menerima hukuman dosa dalam api neraka yang kekal. Jadi murid-murid Tuhan Yesus mempunyai peranan yang penting dalam hal keselamatan jiwa-jiwa orang yang hidup di dalam dunia. Anda dan saya sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita mempunyai suatu kewajiban untuk memberitakan Injil kepada orang yang percaya. Karena apa? Karena itu menyangkut hidup mati yang kekal bagi orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu, kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, setelah
Petrus mengaku Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Segera Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias. Mengapa Tuhan Yesus melarang mereka? Karena waktunya belum tiba. Tuhan Yesus belum mati di kayu salib dan bangkit kembali. Konsep murid-murid Tuhan Yesus tentang Mesias juga belum memadai. Mereka masih ada konsep yang keliru tentang Mesias. Sama seperti dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Mesias akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Mesias akan menjadi raja di dunia ini dan membebaskan mereka dari penjajah. Mesias akan mengangkat senjata melawan penjajah Romawi. Padahal Tuhan Yesus sang Mesias itu akan menderita kematian di kayu salib. Dia akan menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Oleh sebab itu, murid-murid pada waktu itu belum mempunyai konsep yang benar tentang Mesias yang sebenarnya. Oleh sebab itu, waktunya belum tiba bahwa mereka akan memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Mesias. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus melarang mereka untuk memberitakan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, tugasnya sudah selesai. Maka dia memberi tugas kepada semua muridnya, pergi jadikan segala bangsa murid dia. Nah, saudara sekalian, dari perikop ini ada pelajaran yang berharga bagi kita. Yang pertama, pengenalannya tepat dan benar terhadap Tuhan Yesus sangatlah penting untuk iman kita, supaya kita tidak goyah. Terlepas dari penilaian orang lain tentang Yesus, tapi bagaimana pengenalan kita secara pribadi kita kepada Yesus? Apakah kita betul-betul mengenal dia adalah Mesias? Mengenal dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sangat penting untuk keteguhan iman kita. Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan, murtad? Karena pengenalan mereka kepada Yesus itu kurang sempurna, kurang tepat. Sehingga apabila pencobaan datang, godaan datang, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi apabila kita mempunyai pengenalan yang kuat, yang benar, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, jemaat atau gereja adalah orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, adalah Juru Selamat, dan Anak Allah. Pengakuan inilah yang membedakan gereja atau jemaat dengan organisasi duniawi ini. Itu yang membedakan. Yang ketiga, gereja mempunyai peranan kunci terhadap keselamatan roh jiwa manusia di dunia ini. Karena pemberitaan Injil keselamatan ini yang disampaikan oleh gereja menentukan keselamatan roh jiwa manusia yang kekal. Yang menerima mendapat hidup yang kekal. Yang menolak akan mendapat hukuman yang kekal di neraka. Oleh sebab itu kita memegang kunci keselamatan jiwa manusia. Kita harus berusaha memberitakan Injil kepada semua orang manusia supaya mereka boleh mendapat kehidupan yang kekal. Yang keempat, sebelum murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengenalan yang benar tentang Mesias, maka Yesus melarang mereka memberitahukan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Mesias, supaya berita yang mereka sampaikan mereka itu tidak salah konsepnya. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit dari kematian, maka Yesus justru menyuruh mereka pergi ke seluruh dunia, memberitahukan semua manusia bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan, di sekarang ini masih banyak menganggap engkau adalah manusia yang agung, nabi yang agung. Tetapi sesungguhnya engkau adalah Allah yang datang ke dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu, dan kami tetap teguh berpegang kepada Engkau, karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup, dan Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberi kami tugas untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil ini menyangkut nasib manusia yang kekal, hidup kekal atau mati kekal. Oleh sebab itu tolong kami gunakan kesempatan untuk memberitakan Injil, menyelamatkan semua manusia datang bersujud dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, berkati kami supaya kami tetap setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.